Oke, hello guys. Aduh, ada masalah notif lagi lah, nggak apa-apa. Nah, jadi di kesempatan perdana ini aku mau coba memberikan apa ya, komentator. Aku ingin jadi komentator untuk kalian-kalian, khususnya user Hayabusa ya. Nah, jadi di sini aku ngelawan 5 hero tanky yang tebal-tebal banget tanpa tank murni ya. Jadi di tim aku itu nggak ada yang namanya tank murni pure tank ya. Jadi kalian bisa lihat cuman ada apa ini ya, Ruby, lalu ada Carmilla yang bisa tanky juga, ngebantu tanky, lalu MM-nya Cloud sama Cecilion untuk maginya. Nah, jadi kalau kalian tidak ada tanky pure di dalamnya, pastikan kalian memiliki magi yang bisa area ya, wilayah area untuk ngekill banyak musuh. Cecil menjadi pilihan yang terbaik ya. Nah, jadi di sini aku bisa jadi MVP karena memang buff itu dikasih ke aku banyak dan itu merupakan makanan Hayabusa banget, jadi mudah untuk ngekill. Meskipun dibawa ke late game, pastikan untuk tanki seperti Ruby dan Carmilla itu bisa benar-benar tebal dan menahan serangan Esme, juga Marcia dan Hilda yang sangat besar damage-nya ya. Oke, gimana pertandingannya? Aku langsung bawa aja ke dalam permainannya ya. Oke, di sini memang benar-benar sengit, di bawah sampai 18 menit, benar-benar ke late game banget ya. Jadi kalian bisa lihat ya, aku menggunakan Hayabusa dan musuhnya kalian bisa lihat tebal-tebal banget, ada Esme, ada Gwen, dan dari tim kami itu memang nggak ada yang namanya memakai Purify sama sekali untuk emblem setnya ya. Jadi semuanya hanya pakai Flicker dan aku sendiri yang cuman pakai Retri ya. Dan ini memungkinkan aku untuk lebih cepat farming sebenarnya, karena ada support Carmilla dan Cecilion ini, mereka pasangan gitu ya, jadi kuat banget kalau di combo gitu. Nah, meski 18 menit kami membawa late game, tapi kami bisa membantai dan menghabisin para tanky itu ya. Meskipun sulit karena jujur ya, kita tim yang tipis-tipis untuk dari segi darahnya. Tapi kalau untuk damage kita kuat karena ada Cecilion. Nah, satu lagi di sini aku mau sampaikan bahwasanya kalau kalian ngelawan banyak hero tanky seperti musuh tadi, itu aku buatnya yang paling penting adalah blade armor ya, yang kayak pistol itu. Kayak pistol itu di akhir-akhir boleh. Dan pastikan kalian buat endless battle di awal. Setelah buat sepatu, jadi aku buatnya buatnya item endless battle. Kenapa? Biar untuk nambah basic damage nya ya. Setelah itu nanti kalian bisa lihat aku langsung buat BOD guys, karena musuhnya tanky. Jadi kalau nggak buat BOD bakal susah banget untuk ngekill para musuh-musuh itu ya. Jadi pastikan kalian langsung buat damage besar, dan percayakan pada tim kalian untuk nge-carry kalian biar bisa farming cepat ya. Jadi kalau sudah percaya sama teman, untung-untungan juga sih. Aku di sini mainnya solo ya, jadi solo rank aku jarang main tim rank, jadi seringnya solo rank. Ya untung-untungan, kalau memang dapatnya bagus ya syukur, alhamdulillah gitu. Kalau memang enggak ya apes. Jadi aku farming aja terus, ini fokusnya aku di menit 1 udah level 3 ya. Jadi yang pakai emblem set tank di sini adalah Ruby ya. Nah, pertama mati tim kita itu adalah Cloud karena dia solo di bawah. Ya seharusnya dia banyak farming ya, tapi dia lebih pentingin untuk nge-kill. Nah, di sini aku sepertinya dapat kill 1 deh. Ya. Ya. Aku kill perdana untuk Marcia, dapat 1 poin. Nah, di atas itu Carmilla juga solo di awal-awal mati sama Esme ya, karena sama Hilda. Hilda itu meski di early game itu damage-nya gede ya, jadi perlu waspada sama hero Hilda. Meskipun sudah di nerf ya, sekarang sudah di nerf apa, tapi udah berlaku aku belum tahu. Tapi dia itu udah di nerf untuk per damage-nya ya. Di sini untuk membantu bot lane, ini bersihin minion sih sebenarnya. Kalau di early game jangan paksakan kalian untuk ngebunuh guys, karena itu bisa berakibat fatal, apalagi di tim kalian tidak ada pure tank, itu berbahaya banget. Jadi ya pastikan aja untuk ngebersihin minion aja deh, karena memang di early game nggak bakal hancur itu turret, jadi nggak perlu takut.
Oke, sepertinya musuh kenapa bisa mudah karena mereka terlalu banyak hero offlaner guys, seperti Gwyn itu offlaner, lalu Marsha sama Hilda itu juga offlaner. Jadinya untuk ngebuff mereka jadi bingung karena mengandalkannya sih sama si Esme untuk nge-farming, tapi yang selebihnya cuman roaming gitu aja, nggak jelas gitu. Akhirnya yang kayak beberapa aja itu kayak Hilda, Esme, yang selebihnya roaming nggak jelas. Di sini aku ngekill Marsha deh kalau nggak salah, langsung ulti aja karena dia masih banyak banget untuk ini. Aku dapat kill dia nih ya. Aku udah lebih kaya daripada si Marsha ya. Marsha cuma dapat berapa? Marsha coba kita lihat. Nah, duit dia baru 1.700 guys. Aku udah 2.300 ya. Karena menang banyak farming jadi cepat. Meskipun kesulitan di awal, tapi musuhnya nggak mengganggu untuk aku farming. Ya karena itu tadi mereka kebanyakan offlaner. Jadinya nggak bisa ngegeng untuk ganggu aku farming. Paling di awal aja seperti ini beberapa. Dan sini sepertinya mati beberapa deh. Oke lagi. Ya aku udah dapat kill 3. Oke, Carmilla ngebantu. Bagus banget kan kalau ada support gitu ditambah magi, damage-nya jadi gila banget. Ya tipis banget aku bisa selamat ya. Karena ada Carmilla-nya pakai skill 1 ya kalau nggak salah. Jadi dia bisa nge-stun Hilda guys. Oke, retry lagi, recall lagi. Ya, recall ya bukan retry ya. Oke, recall. Khusus untuk user Hayabusa ya, aku mau saranin untuk gimana cara pakai Hayabusa sih biar bisa efektif gitu ya. Aku suka Hayabusa karena bisa split push gitu dan damage ultinya itu di buff sebenarnya, dan sekarang memang sampai sekarang belum di nerf sama sekali. Tergantung user sih dan musuh juga. Kalau musuhnya mudah kasih kalian buff, itu Hayabusa gampang jadi. Nah, dapat lagi. Dan satu lagi keunggulan Ruby, kalau usernya pandai makainya dia susah banget mati guys, karena ada skill 1 dan 2 nya itu memang skill yang penuh dengan lifesteal. Jadi susah untuk matinya si Ruby itu ya. Sekali lagi tergantung usernya ya. Kalau usernya jago pakai, itu mudah banget pakai Ruby dan susah mati. Nanti ada di menit berapa aku sudah lupa, si Ruby-nya itu solo diserang sama 3 hero, tapi dia nggak mati. Kayak aku tadi bilang tadi, dia memang benar tebal. Apalagi kalau udah jadi apa tuh item hijau yang nambah regen itu apa namanya, lupa, Oracle ya kalau nggak salah ya, jadi Oracle. Nah ini Ruby-nya diserang sama 2 hero. Nah, 3 bentar lagi datang Esme guys. Nah mau dikejar sama 3 hero, tapi sulit banget. Dia bisa ngejas untuk lari kabur. Nah pandai-pandai kalian ngeluarin bayangan guys kalau pakai Haya. Pastikan aja skill 2 kalian itu benar-benar kalian tempatkan di tempat yang tepat gitu ya. Jadi sini aku nafsuan kirain bisa ngekill Esme, ternyata Esme-nya ada shield. Jadinya apa sudah di tengah turret. Kesalahan juga sih. Untungnya kita di turret atas langsung dapat 1 turret berkat slot nge-push di atas. Oke, aku mati, kita percepat sedikit aja. Oke guys, udah ada balik kita normal kanannya. Nah, aku buff terus, nge-buff terus sampai jadi. Aku ini mau buat item endless battle. Yang pertama harus buat memang Raptor Machete. Tujuannya ya biar kalian mudah untuk cepat ngekill buff untuk jungle-nya, dan bisa tambah true damage, enggak true damage sih, tambah physical damage. Karena sekarang Raptor Machete itu nggak ada lagi true damage, tapi udah diganti menjadi basic damage gitu ya kalau nggak salah ya. Aku nggak hafal banget untuk item, tapi tahu aja gitu. Nah di sini nekat banget si Marsha-nya ini, apa ya, gila nge-kill. Jadi di sini rame dan aku mati di sini kalau nggak salah. Fuck. Oke. Mati lagi guys karena rame banget. Kita percepat saja.
Oke, itu musuh pada mati satu dan turret kita banyak habis guys. Oke, kita udah hidup lagi. Nah, LS Battle aku mau jadi guys. Mereka yang paling kaya duitnya bisa kalian lihat di kolom bawah, di kolom bawah itu ya, di statistik paling kaya itu masih dipegang sama Hilda guys, karena dia solo jadi banyak ngekill minion. Dan dia dibiarkan solo seperti itu aja jarang mati, makanya mudah dapat duit. Di tempat kami yang paling kaya ya aku sendiri ya, masih 4.900. Jujur untuk item belum jadi. Nah, baru jadi pertama Endless Battle guys. Kalau udah jadi Endless Battle itu udah enak. Di sini mereka banyak matinya. Nah, jangan paksakan kalian masuk di awal guys kalau sudah nge-war. Untuk assassin itu masuk aja di akhir-akhir. Tujuannya biar bisa save ulti guys. Jadi banyak musuh yang mati. Kalau kalian langsung serang di awal sendiri, masuk rame-rame, itu ultinya jadi useless. Bakal ultinya kebagi semua, jadi nggak bakal damage-nya nggak sakit gitu. Jadi susah matinya musuh. Turret bawah, mumpung musuhnya mati 4 tadi ya. Nah, masanya pakai teleport jadi dia gampang kejarnya. Nah, gitu guys, sebenarnya aku bisa kabur tapi Hildanya datang dan sakit banget ya. Kalau kalian lihat Hildanya udah jadi BOD sama Heptasis yang ini ya. Nah, ini Blade of Heptasis 70 physical attack dan tambah 15 physical penetration guys, sakit banget ya. Jadi kalau kalian user Hilda, kalian boleh ikut item musuh ini. Itu sakit banget guys, sekali skill 1 langsung mati, lihat. Gila kan, gila banget. Yang sulit dilawan aku di sini sih si Hilda ya, karena memang selain tebal dia juga punya damage yang gila. Bayangin aja turret kami sudah botak. Dan ini aku usaha untuk defend turret. Jangan pasang untuk kill musuh, tapi tetap clear minion aja. Yang penting mereka nggak bisa masuk turret guys. Nah, lihat, Carmilla-nya bisa dijadiin tanky guys. Carmilla ini hero support yang tanky. Jadi kalian nggak perlu khawatir, khususnya bagi user Carmilla ya. Mereka udah pasti tahu kalau Carmilla ini mage tank gitu ya. Jadi walaupun support yang jarang diperhitungkan, tapi kalau dia dipasangkan dengan tim yang pas, susah banget matinya guys Carmilla itu ya. Dan kalau ulti dia itu ternyata area, aku baru tahu ya. Dan ditambah dengan Cecilion selaku pasangannya, jika di combo mereka berdua ini, wah gila banget ultinya. Musuh pada wipe out bisa-bisa. Nah, karena skill 2 nya itu mudah cooldownnya ya, jadi emblem assassin yang aku pakai itu untuk ultinya untuk skill 2 nya itu mudah banget. Nah, kan udah mati semua ini semua berkat Carmilla guys sama Ruby, tebal banget Carmilla-nya. Lihat Hildanya fokus nge-push turret ya, dia nggak peduliin teman-temannya ya. Nah, kalian lihat tuh guys Carmilla-nya ya, coba aku kasih nampak. Carmilla-nya berani banget lawan Marcia guys, tapi di sini dia tetap mati. Tapi dia berani banget. Gila kan. Aku coba tahan Lord sendirian karena musuhnya pada mati 3. Dan Hilda sama Marcia-nya lagi diganggu sama Claude guys. Jadi aku coba tahan yang namanya Lord sendirian. Dan tanpa sadar mereka datang tiba-tiba, langsung Hildanya ulti langsung hilang aku guys. Gila banget. Lihat ya, gila, cus, gila, langsung sakit banget, Hilda sakit banget. Oke, kita percepat lagi guys, di sini nggak perlu banyak. Oke, nah, kemana sih guys nampaknya ya? Oke, Cecilnya lagi fokus nge-defend minion. MM-nya di sini sebenarnya bisa jadi ya, cuman dia awal early game lambat banget untuk nge-buff gitu guys. Di jungle itu lama banget kalau Claude ya, karena setelah di nerf jadinya Claude udah bukan apa-apa lagi ya. Artinya perlu di buff lagi nih Claude-nya biar usernya banyak lagi yang make ya.
Karena kalau MM sekarang yang sering dipakai ya apa ya, Mia paling ya setelah di kemarin. Nah oke, ini mau jadi slotnya udah jadi DHS. Ini Demon Hunter udah kuat, sama Golden Staff ini udah kuat banget. Nah dia buat Wind of Nether biar nggak cepat mati guys, karena musuhnya tanky semua ya. Oke, kembali lagi ke Hayabusa, user Hayabusa, boleh perhatiin ya. Aku udah jadi BOD guys, kalian perhatiin nih. Blade of Despair udah jadi ya, sama Endless Battle. Dua item ini kalau assassin, dua item itu jadi udah sakit banget. Item ketiga aku mau buat yang namanya Heptasis guys, kalau nggak salah ya. Heptasis. Karena aku sendiri bingung, tapi aku kepikiran kalau musuhnya banyak yang tanky, jadi aku pikirnya buat Blade of Despair terlebih dahulu. Ya kayaknya aku buat Blade of Despair dulu guys. Bukan Blade of Despair sih, apa namanya, armor, Blade Armor yang pistol itu ya kalau nggak salah. Jadi bisa ngebongkar atau ngerusaknya namanya death musuh gitu yang tanky. Di sini mati sama Carmilla. Nah, aku berhasil dapat turret di atas dan musuh mulai kocar-kacir untuk dari segi formasinya guys. Kenapa? Karena seperti aku bilang di awal tadi, mereka terlalu banyak hero offlaner, jadinya bingung mau nge-push, lalu mau siapa yang buff, jadinya serba nggak rapi gitu ya, karena role-nya itu terlalu banyak offlaner. Nah meskipun kita nggak ada tank pure tanknya, apakah Akai atau Hylos itu nggak ada satupun, tapi tetap bisa bertahan karena kita ada damage dari mage sama support guys, dan itu bisa mengimbangi tim musuh. Musuh nggak ada mage, hanya fighter mage seperti Esme dan juga Guinevere. Aku udah ngekill 9 di sini guys. Oh enggak, aku bukan buat item attack di sini guys, bukan pedang, bukan pistol ya, bukan blade armor, tapi aku buatnya Thunder Belt guys. Nah itu baru ya. Tujuan aku beli Thunder Belt selain untuk tambah item defense, Thunder Belt itu bisa meningkatin true damage dari ulti maupun basic attack kita guys. Jadi aku buat Blade of Despair, buat Thunder Belt, sorry. Aku nggak ngelanjutin ngekill Lord karena aku tahu pasti musuh bakal datang karena dua hero dari tim aku udah mati. Jadinya aku cancel untuk ngekill Lord gitu guys. Oke, udah mau masukin menit 16 ya, mau end ya. Nah di sini udah hampir full item, Hildanya juga udah tebal dan kuat. Lihat, dia udah jadi banyak nih itemnya, udah jadi juga Rose Gold dan udah jadi Queen's Wings. Ini udah susah banget mati guys, ini bisa mengurangi damage musuh ya. Tapi kita tidak akan gentar guys, aku paksa sendiri tapi nggak bisa, langsung mundur aja. Dan di sini hampir mati, di stun sama Carmilla guys. Membantu banget Carmilla itu di sini guys. Tapi aku bisa dapat MVP karena apa ya, bisa ngekill dan juga bisa nge-push. Nah Rubinya datang sendiri, berani banget, kalian bisa lihat ya, tebal banget guys si Carmillanya, nggak mati ya. Aku nggak mau paksa karena memang susah, lihat musuh tebal banget kan. Carmillanya mati satu, kita defense turret dulu sama bertiga sama MM. Ini untung gesit juga guys, jadi dia bisa selamat dari pertama musuh. Dan sini Marsenya mati. Iya. Aku kill, udah dapat kill 10 guys ya. Seperti aku bilang tadi, Marsenya terlalu nafsu guys, jadi terpaksa banget. Nah di sini udah sakit kan damage-nya, lihat tuh guys. Nah, langsung sakit guys. Di combo sama Cecilion. Sini Cecilion triple kill. Nah, ngeri banget Cecilion guys, apalagi kalau udah late game ya. Kalau kalian yang user magi bingung mau pakai apa untuk bisa nge-carry tim dan bisa bertahan sampai late game, pilih Cecilion guys. Sakit banget ya. Dan
Di sini aku kenapa diam ya? Aku pilih item kalau nggak salah. Nah, lihat aku udah jadi Thunder Bell guys. Nah, Thunder Bell ya tujuannya untuk tambah HP dan juga ada cooldown reduction itu 10% dan plus physical defense. Jadi kalau Hilda attack aku gitu udah nggak terlalu sakit banget ya, karena ada 40% defense physical attack. Nah, di sini baru aku buat Blade Armor guys, biar makin mampus itu musuhnya. Karena apa? Blade Armor itu memang khusus untuk ngerusak item defense musuh ya. Jadi kalau musuh udah jadi yang namanya Queen Wings ataupun udah jadi Immortal atau item defense lainnya, dengan ada Blade Armor yang pistol itu bisa dihancurkan berapa persen untuk defense itemnya ya. Jadi membantu banget untuk merusak defense musuh, terutama tank-tank ini. Kalian lihat nih Kufranya. Nah, ada Blade Armor ya. Oh sorry, bukan Blade Armor, berarti aku mau buat pistol. Bukannya pistol deh, lupa nama itemnya apa. Jadi tujuan pistol itu untuk ngancurin Blade Armor ini salah satunya guys. Ini aku lagi fokus cari duit sedikit lagi biar jadi pistol. Aku lupa namanya pistol. Nah lihat, ngeri banget damage Cecilionnya kan. Apalagi kalau udah late game guys. Wih gila. Kalian lihat item apa yang dia buat. Nah ini Lightning Truncheon ini sakit. Aku sering pakai Aurora. Jadi item awal yang aku buat selalu Lightning Truncheon. Itu sekali stun langsung setengah habis guys. Dan dia tambah Divine Glaive ini jadi makin sakit. Lihat magic penetrationnya 40%. Dan ditambah dengan Holy Crystal 100 magic power. Gila. Cecilionnya gila banget. Nah di sini kita masih bisa mendominasi permainan. Duit kita nggak kalah jauh. 57.800 musuh 57.600. Cuman beda 200 doang. Oke, sudah mau di penghujung guys. Ternyata 24 menit guys ya. Kira 18 menit, 24 menit. Nah kalian lihat itu Marshanya udah mau mencuri Lord. Kami tiba-tiba langsung balik cepet-cepet. Tapi aku nggak khawatir karena ada Carmilla sama Claude yang defend di bawah guys. Oke, kita coba cepat. Di sini ada banyak mati nggak ya? Oke. Aku belum jadi. Nah ini dia yang aku bilang guys. Apa namanya? Malefic Roar. Sorry banget namanya Malefic Roar. Hampir lupa. Nah udah jadi kan sakit banget. Lihat itu guys. Langsung ulti. Nah ditambah combo dari apa tadi Cecilion. Mati guys. Sini aku mati kalau nggak salah. Ini lah. Mati karena Hildanya masih tebal banget ya. Tapi kalian bisa lihat tadi kan. Udah tambah Thunder Bell ini menjadi true damage itu ada, bisa kalian lihat true damage tambah 2%. Dan ditambah Malefic Roar ini untuk ngancurin 40% physical penetrationnya untuk ngancurin basic armor guys, dan untuk ngancurin turret lebih besar. Jadi wajib pakai kalau banyak user tanknya di musuh kalian ya. Dan BOD sama Endless Battle ini juga, ini seharusnya udah sakit banget. Jadi item terakhir aku mau buat sih sebenarnya Heptasis ya, biar makin sakit lagi. Tapi nggak jadi. Akhirnya aku bertahan dengan item ini aja. Dan kita bisa menang dengan item ini doang. Dan musuh jadi bingung sendiri guys, nggak tahu mereka buat item apa lagi karena udah late game banget ya, udah 24 menit. Oke. Pokoknya mereka tinggal 2 hero terakhir guys. Ini Esme mati. Nah, sesinya membunuh lagi guys, kill. Sudah 11. Kita berhasil dapat Lord ya. Kita bisa berhasil dapat Lord sini. Masanya mati. Nah, Claude-nya udah sakit guys kan. Claude-nya udah sakit. Kalau kalian lihat item Claude-nya, nah udah jadi BOD guys, sama Queen Wings dia juga buat defense karena nyadar musuhnya tebal dengan tank. Jadi dia buat Queen Wings untuk menahan attack dari Hilda salah satunya ya. Dan dia buat Wind of Nature ini biar imun dari segala physical attack musuh guys. Nah ini dia ya kan, physical attack musuh itu bisa imun semua guys. Jadi kalau Hilda serang dia ya nggak sakit sama sekali.
Oke, kembali lagi user Haya. Aku udah kill 13 ya. Jadi seperti aku bilang, kalau war itu pastikan jangan masuk di awal guys. Mundur dulu lalu nanti masuk lagi di akhir-akhir. Tujuannya biar bisa dapat damage-nya lebih besar. Bayangan guys. Di sini banyak musuh mati dan kita bisa langsung end. Udah 2 tinggal 3 lagi ya. Mati. Aku udah 2 mati. Aku triple kill guys di sini guys. Blok. Nah, habis kan? Jadi buka bayangan untuk Hayabusa itu selain untuk bisa kabur, juga bisa untuk ngecoh musuh biar bingung kita itu ke arah mana guys. Jadi di sini aku menang dan MVP ya, itu auto MVP untuk Haya. Yang pertama, kalau kalian mau dapat MVP, pastikan kalau kalian user core itu buff lalu roaming ya, pastikan bantu musuh untuk nge-war dan push turret. Itu poin pentingnya. Jadi setelah game ini musuh itu pada marahan semuanya. Kalian bisa lihat ini SME nya mati 10 dan Marsha-nya mati 13 ya. Oke, jadi itu aja, sekian video kali ini yang mau aku share untuk kalian, khusus bagi yang namanya user Hayabusa ya. Ngelawan banyak hero tank, bukan tank tapi hero-nya bisa jadi tank tanpa di tim kita punya tank. Gimana caranya ya, seperti yang kalian nonton tadi. Oke, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.